Tidak boleh meninggalkan hadis, meninggalkan sunnah untuk mengikuti pendapat orang siapapun berarti orang ini. Sebab agungnya sunnah. Agungnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak boleh didahulukan perkataan siapapun untuk meninggalkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk wujud dan bentuk agungnya sunnah adalah disegerakannya hukuman bagi orang-orang yang sengaja menentang sunnah. Disegerakan hukuman bagi orang-orang yang sengaja menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah riwayat dari Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengisahkan anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Dia waktu itu makan dan di sisinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia makan dengan tangan kiri. Para bapak, para ibu, makan itu dengan tangan kanan. Sebagaimana itu ajaran sunnah. Ini bukan adat, bukan kebiasaan, tetapi ajaran sunnah. Nabi mengajarkan kepada seorang bocah, diajari adab tata krama yang baik ketika masih bocah. Ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai bocah, baca bismillah dulu kalau mau makan. Kemudian makan dengan tangan kananmu. Kemudian makanlah makanan yang dekat. Jangan tanganmu ke sana kemari. Ini ajaran sunnah. Ajaran syariat Islam. Bukan kebiasaan, bukan adat. Tetapi ajaran syariat Islam. Ketika itu ada seorang laki-laki yang dia makan dengan tangan kiri. Di sampingnya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda kepada orang ini, kul biyaminik. Pak, kalau ini bapak, bapak, makanlah dengan tangan kananmu. Yang mengatakan ini bukan kita, yang mengatakan bukan atasan, yang mengatakan bukan bos kita, tetapi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ucapannya adalah sunnah yang wajib diagungkan. Tetapi orang ini ketika diingatkan oleh Nabi mengatakan, la astati, nun sewu kula mboten saged. Apa sulitnya memindahkan makanan dari tangan kiri ke tangan kanan kemudian mengangkatnya ke mulut? Maka tidak ada orang yang demikian setelah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan dia berarti orang yang sengaja menentang sunnah. Dia sengaja menyelisih sunnah. Maka dia mengatakan, la astati, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Maka Nabi pun tahu bahwa orang ini sengaja menentang sunnah. Maka Nabi mengatakan kepada orang ini, lastatokta, kamu tidak akan bisa. Kamu tidak akan bisa. Seketika itulah orang itu disebutkan qala fama rafa'aha ila fihi. Maka setelah itu, sesaat itu juga orang ini tidak bisa mengangkat kedua tangannya menuju mulutnya. Na'udzubillah. Diadab seketika oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab dia sengaja menyelisihi sunnah. Tidak ditunda besok, tidak ditunda nanti. Disegerakan saat itu pula orang yang tidak bisa mengangkat kedua tangannya menuju mulutnya. Na'udzubillah. Yang demikian menunjukkan betapa agungnya sunnah. Ada seorang yang dia itu menyebutkan, ketika disebutkan di sisinya hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, idza istaiqadha ahadukum min naumihi fala yughmis yadahu fi ina'in hatta yaghsilahu salasan. Ketika diriwayatkan disebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan dia mencelupkan tangannya di dalam bejana yang berisi air. Apakah bejana itu berupa bak mandi, apakah bejana berupa ember, atau yang semisalnya, yang berisi air, sehingga dia harus basuh dulu dua tangan itu tadi 3 kali. Para bapak, para ibu, ini ajaran sunnah.
Ini sunnah yang wajib diagungkan. Jika kita bangun malam-malam dari tidur kita hendak berwudu, apakah kita hendak buang hajat, tidak boleh kedua tangan kita itu masuk ke bejana begitu saja. Sebelum kita mencucinya 3 kali terlebih dahulu. Ambil air dengan gayung dulu, diguyurkan kedua tangan kita 3 kali, baru kita boleh memasukkan tangan ke dalam bejana yang berisi air. Kalau tidak demikian, tidak dibolehkan, dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa alasannya? Nabi sudah menyebutkan, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ. Sesungguhnya orang itu di saat tidur tidak tahu di mana kedua tangannya itu bermalam. Di mana kedua tangannya bermalam. Karena kalau kita tidur tidak sadar, maka Nabi menyebutkan dengan alasan ini kita dilarang memasukkan kedua tangan kita ke dalam bejana yang berisi air kecuali telah dibasuh 3 kali. Ada orang yang dia sombong terhadap sunnah Nabi SAW. Disampaikan hadis ini baik-baik sebagai pelajaran mengagungkan sunnah. Orang ini sombong di hadapan sunnah Nabi. Dia mengatakan, aku tahu di mana bermalamnya kedua tanganku. Dia mengatakan, aku tahu di mana bermalamnya kedua tanganku. Kenapa dia mengatakan demikian? Yang pertama, karena dia menolak sunnah. Yang pertama, karena dia menolak sunnah, menentang sunnah. Yang kedua, karena dia istihza bis sunnah. Karena dia memperolok-olokkan sunnah, mempermainkan sunnah. Yang wajibnya diagungkan sebagaimana Allah mengagungkannya. Sebagaimana Rasulullah juga mengagungkannya. Maka disebutkan dalam riwayat, tatkala orang yang dia melecehkan sunnah tadi itu tidur malam, dia tidaklah bangun di waktu pagi, melainkan dia mendapati azabnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa kedua tangan dia itu masuk di duburnya sampai di pergelangan tangannya, na'udzubillah. Kedua tangannya masuk di duburnya sampai ke pergelangan tangannya, na'udzubillah. Yang demikian tidaklah terjadi melainkan karena disegerakannya balasan dan hukuman bagi orang-orang yang sengaja menentang dan menyelisih sunnah, yang itu wajib untuk diagungkan. Riwayat-riwayat yang dengannya kita akan tahu dan kita akan mengerti betapa agungnya sunnah Nabi SAW. Tidak sekedar masalah-masalah yang itu adalah akidah yang paling pokok, tidak sekedar masalah ibadah, tidak sekedar masalah muamalah, tetapi masalah adab dan akhlak pun termasuk ajaran sunnah yang wajib dijunjung tinggi, yang wajib diagungkan. Diagungkan dengan cara dipelajari, kemudian dibenarkan dan diimani, kemudian diamalkan, dan kemudian diajarkan dan didakwahkan kepada manusia. Di saat hari-hari kita sekarang, para bapak, para ibu, banyak sekali aliran-aliran liberal yang mereka berbaju bermacam-macam, yang ini adalah gagasan-gagasan untuk menentang sunnah. Maka kita harus waspada. Kita harus waspada. Kita harus mengkaji lebih dalam tentang sunnah. Kemudian kita imani dan kita yakini, kemudian kita amalkan. Dan tidak boleh kita terpengaruh dengan gagasan-gagasan ajaran liberal yang banyaknya adalah untuk mendangkalkan kaum muslimin dalam hal berakidah dengan sunnah. Sebagaimana yang Dia Azza wa Jalla janjikan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, sekiranya kalian mengaku cinta kepada Allah, sekiranya cinta kepada Rasulullah, maka ujilah mereka itu. Katakan kepada mereka, fattabi'uni, ujiannya adalah itiba'lah kepada sunnahku, sehingga yuhibbukumullah, orang-orang yang cinta kepada sunnah, yang mengikuti sunnah, Allah akan mencintai mereka dan akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa ja'alna wa iyyakum. Semoga Allah menjadikan saya dan juga panjenengan semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan Allah karena kita berusaha mencintai sunnah. Dan semoga Allah mengampuni dan memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kita yang sudah-sudah. Allahumma amin.